Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Fariza dengan NIM 2009110302150 dari kelas pengantar statistik sosial E1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS. Nah, kita siapkan dulu aplikasinya, lalu kita siapkan data-datanya. Di sini saya sudah menyediakan data nama mahasiswa, jenis kelamin, berat badan kuliah, tinggi badan kuliah, berat badan SMA, tinggi badan SMA, IPK, SOR kota, dan motivasi belajar. Di sini saya menggunakan pada jenis kelamin ini, saya menggunakan kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Kemudian yang untuk asal kota ini saya menggunakan kode 1 untuk Surabaya, kemudian kode 2 untuk Yogyakarta, dan kode 3 untuk Malang. Kemudian kita lihat di data view-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu Independent Sample T-Test, Paired Sample T-Test, kemudian One Way ANOVA. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Independent Sample T-Test. Setelah kita ke data view ini, kita klik Analyze. Lalu kita klik di Compare Mean. Nah, setelah kita klik Compare Mean, kita klik di Independent Sample T-Test. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test itu adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui perbedaan yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data rasio. Nah, di sini kita akan menggunakan data tinggi badan kuliah. Kita taruh di tes variabelnya. Lalu jenis kelamin kita taruh di grouping variabel. Di sini terdapat define group. Kita klik, lalu kita ketik grup 1, kita isi dengan 1, yaitu kode untuk laki-laki, kemudian grup 2 ini kita isi dengan nomor 2, yaitu kode untuk perempuan. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka hasilnya akan muncul di output. Bisa kita lihat di sini ada tabel grup statistik. Bisa kita baca tinggi badan mahasiswa waktu kuliah yaitu dengan jenis kelamin laki-laki partisipannya 15. Rata-ratanya ialah 166. Kemudian tinggi badan mahasiswa ketika kuliah dengan jenis kelamin perempuan dengan partisipan 15, rata-ratanya ialah 158. Lalu kita lihat di tabel independent sample test-nya. Nah, pada bagian Levin Test for Equality of Variances-nya, kita lihat di signifikasinya dengan hasil 0,328. Nah, 0,328 itu berada pada atasnya atau lebih besar dari 0,05. Berarti kita lihat di setel bagian sini, di bagian paling atas, yaitu dengan hasil 0,002. Nah, 0,002 itu berada pada bawahnya atau lebih sedikit dari lebih kecil dari 0,05. Berarti hipotesis 0 ditolak, hipotesis kerja diterima. Berarti dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan nyata antara tinggi badan mahasiswa laki-laki dan perempuan.
Kemudian kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu paired sample t-test. Nah, pengertian dari paired sample t-test ini adalah digunakan dalam penelitian komparasi dengan membandingkan nilai antara dua kelompok dengan subjek yang sama. Namun penelitian ataupun pengetesan itu dilakukan dalam waktu yang berbeda. Pertama kita klik analyze, lalu di compare mean kita klik paired sample t-test. Kita akan menguji ini berat badan kuliah dan berat badan SMA. Bisa kita isi berat badan SMA pada variabel 1, kemudian berat badan kuliah pada variabel 2. Lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka hasilnya akan muncul di output. Bisa kita lihat di sini. Di sini sudah terdapat tabel dari hasil paired sample t-test, yaitu paired sample statistik. Di sini terdapat tulisan bahwa berat badan SMA dengan berat badan mahasiswa waktu SMA dengan partisipan 30, rata-ratanya ialah 63,10. Kemudian berat badan mahasiswa ketika kuliah dengan partisipan 30, rata-ratanya ialah 61,26. Lalu kita lihat di tabel berikutnya, yaitu paired sample correlation. Nah, pada correlation ini diketahui bahwa hasilnya adalah 0,886. Nah, 0,886 ini termasuk dalam korelasi antar variabel yang sangat kuat. Nah, lalu kita lihat di tabel berikutnya, yaitu paired sample test. Pada paired sample test ini diketahui bahwa sekuantelnya adalah 0,024. Untuk mengetahui sekuantelnya bisa kita bagi, yaitu 0,024 menjadi dibagi 2 berarti menjadi 0,012. Karena sekuantelnya maupun sekuantelnya itu berada pada di bawahnya 0,05 atau lebih sedikit dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, hipotesis kerja diterima. Berarti ada beda nyata antara berat badan mahasiswa ketika kuliah dan berat badan mahasiswa ketika SMA. Lalu kita lanjut pada materi yang ketiga, ialah one way ANOVA. Pengertian one way ANOVA sendiri adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Dengan klik analyze di sini, kemudian compare mean, lalu kita klik one way ANOVA. Nah, pada dependent list ini kita isi dengan IPK mahasiswa. Lalu kita isi dengan asal kota ini kita letakkan di faktor. Untuk mengetahui perbedaan tinggi IPK mahasiswa antara kota Surabaya, Jogja maupun Malang. Lalu kita ini klik post hoc, kita klik LSD, kemudian continue, lalu kita klik option. Di option ini kita klik descriptive dan klik homogeneity of variance test-nya. Kemudian di sini exclude case analysis by analysis. Kemudian continue.
Lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, dapat kita ketahui hasilnya di output. Di sini terdapat tabel deskriptif, yaitu IPK hasil dari rata-rata dari IPK mahasiswa, yaitu dari mahasiswa yang berasal dari kota Surabaya dengan partisipan 10, rata-ratanya ialah 3,35. Kemudian mahasiswa Yogyakarta dengan partisipan 10, rata-ratanya ialah 3,39. Kemudian mahasiswa Malang dengan partisipan 10 ialah rata-ratanya 3,50. Dengan total 30 mahasiswa, rata-ratanya ialah 3,41. Lalu kita lihat di test of homogeneity of variances-nya. Kita lihat di signifikasinya ialah hasilnya adalah 0,808, 0,838, 0,838, 0,822. Karena signifikasinya ini hasilnya homogen, maka kita langsung lanjut ke selanjutnya, ke tabel selanjutnya. Kita lihat di tabel ANOVA di sini, dapat kita ketahui bahwa signifikasinya ialah 0,693. Nah, karena 0,693 ini berada pada atasnya 0,05 atau lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis 0 diterima, hipotesis kerja ditolak. Berarti dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan nyata antara IPK mahasiswa yang berasal dari Surabaya, Yogyakarta, maupun Malang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.